Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fahayakumullah ayyuhal ikhwah. Para pemirsa sekalian, pembelajar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, menjaga kita semua dimanapun berada, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita pemahaman atas apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini merupakan pertemuan yang ke-34. Pada pertemuan yang ke-34 ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang an-nawasikh atau nawasikhul mubtada'i wal khabar, penasakh amal dari mubtada dan khabar, atau penasakh i'rabnya mubtada dan khabar. Dan nawasikh sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, di awal kita mempelajari tentang nawasikh, bahwa nawasikh ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, qismun yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar. Jenis pertama adalah jenis yang dia merafa' mubtada, kemudian disebut sebagai isim bagi nawasikhnya, dan menasabkan khabar mubtada'nya dan menjadi khabar bagi nawasikhnya. Ini sudah kita bahas secara tuntas, yaitu kana dan saudara-saudarinya. Kana wa akhawatuha. Ya. Ada berapa fi'il? Ada 13 fi'il. Ya, termasuk kana. Ada 13 fi'il ya, yang mana apabila 13 fi'il ini memasuki mubtada dan khabar atau memasuki jumlah ismiyah, maka mubtada yang awalnya marfu' karena mubtada, maka menjadi marfu' karena isim kana dan saudara-saudarinya. Dan khabar mubtada yang awalnya marfu' maka menjadi mansub dan menjadi khabar bagi 13 fi'il ini, kana atau saudara-saudarinya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, qismun yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabar, yaitu jenis yang dia menasabkan mubtada kemudian menjadi isim bagi nawasikh ini dan merafa'kan khabar dan menjadi khabar bagi nawasikh ini. Jenis yang kedua ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudarinya. Kalau sebelumnya kana dan saudara-saudarinya, kana dan teman-temannya, sekarang adalah inna dan akhawatuha, saudara-saudarinya. Mari kita perhatikan halaman 184 dari kitab Al-Ifadah. Al-faidatu sadisatu wal 'ishrun, faedah yang ke-26. Ya, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-26, yaitu pembahasan tentang inna wa akhawatuha, jenis nawasikh yang kedua. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, sittatu ahrufin nasikhatin tadkhulu 'ala al-jumlati al-ismiyati ay al-mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. Taib. Ada 6 ya, 6 huruf yang menasakh ya, apabila dia masuk ke dalam jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar. Artinya inna dan saudara-saudarinya jumlahnya semuanya adalah 6 ya, atau 6 huruf ya. Ada 6 huruf, salah satunya inna. Saudara-saudarinya kita akan pelajari insyaallah pada malam hari ini juga. Nah, ketika 6, yang ke-6 ini disebut semuanya sebagai huruf. Adapun yang kemarin, kana dan saudara-saudarinya semuanya adalah fi'il.
Kalau inna dan saudara-saudarinya semuanya adalah huruf. Jumlahnya ada 6. Nah, apabila 6 huruf ini atau 6 nawasikh ini masuk ke dalam jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar, maka yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang terjadi ketika kana dan saudara-saudarinya memasuki jumlah ismiyah. Yakni, mubtada yang awalnya marfu menjadi mansub, khabar yang awalnya marfu tetap menjadi marfu. Ya. Yang pertama disebut sebagai isim dari ke-6 huruf ini, dan yang kedua disebut sebagai khabar dari ke-6 huruf ini. Mari kita lihat contohnya. Contoh jumlah ismiyah yang akan kita jadikan sebagai patokan atau contoh adalah kata Muhammadun mujtahidun. Ya, ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khabar, isim dan isim. Muhammadun adalah mubtada. Ya. Mubtada marfu'. Ya, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian mujtahidun adalah khabar, yakni khabar lil mubtada marfu'un, ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu kadzalik, dhammah juga. Ya, Muhammadun mujtahidun, mubtada dan marfu'. Ini dia contoh jumlah ismiyah sebelum dimasuki oleh nawasikh, sebelum dimasuki oleh inna atau saudara-saudarinya. Sekarang perhatikan ketika jumlah yang tadi, kalimat yang tadi dimasuki oleh inna, salah satu dari nawasikh jenis kedua yang kita pelajari pada malam hari ini. Maka apa yang terjadi? Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, maka inna ataupun yang lain-lainnya dari saudara-saudarinya, ya, dia akan menasabkan mubtada yang awalnya marfu' karena dia mubtada, maka sekarang setelah masuk inna maka menjadi mansub. Ya, menjadi mansub dan namanya bukan lagi mubtada tetapi isim inna. Ya. Menjadi isim inna. Jadi ini kita katakan sebagai isim inna, ya, isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu. Inna Muhammadan, bukan inna Muhammadun. Nah, mujtahidun yang awalnya dia marfu sebagai khabar bagi mubtada, khabar bagi Muhammad, sekarang dia tetap marfu. Setelah dimasuki inna, dia tetap marfu, tapi bukan karena dia khabar bagi Muhammad, tetapi dia khabar bagi inna. Ya, khabar bagi inna. Jadi mujtahidun adalah khabar, ya, khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya. Kita lihat perbedaan antara jumlah ismiyah yang dimasuki oleh kana dengan yang dimasuki oleh inna. Kalau di sini kita letakkan kana sebagaimana pelajaran kita yang telah lalu, maka bunyinya adalah kana Muhammadun naiman. Di sininya marfu, di sininya mansub. Tapi kalau inna kebalikannya, kita katakan inna Muhammadan mujtahidun. Ya, inna Muhammadan mujtahidun. Taib. Perhatikan, disebutkan di buku tersebut Muhammadun mujtahidun. Ini sudah kita bahas. Muhammadun mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mujtahidun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ketika masuk inna maka menjadi inna Muhammadan mujtahidun. Muhammadan menjadi ismu inna, isimnya inna. Mansubun, i'rabnya mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan mujtahidun menjadi khabaru inna, khabarnya inna. Ya, hukumnya marfu'. Ya, i'rabnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Taib. Ini dia contoh jumlah ismiyah apabila dimasuki oleh inna atau saudara-saudarinya. Jumlahnya berapa tadi? Ada sittatu ahrufin nasikhah. Ada 6 huruf penasakh, yakni penasakh amalnya mubtada dan khabar. Taib. Huruf-huruf yang 6 ini apa-apa saja? Perhatikan kata penulis, wa hadhil ahrufu an-nasikhatu hiya. Ya, keseluruhan huruf-huruf penasakh ini
adalah sebagaimana berikut. Yang pertama inna, yang kedua anna. Inna bikasril hamzah, dengan hamzah yang maksur, ya, berharakat kasrah. Anna bi fathil hamzah, dengan hamzah yang maftuhah, hamzah yang berharakat fathah. Inna anna. Tetapi maknanya sama sebagaimana yang nanti kita akan lihat. Kemudian yang ketiga ka'anna. Ka'anna, ya, anna yang dimasuki oleh huruf kaf, ka'anna. Kemudian lakinna, ya, lakinna, ini yang keempat. Yang kelima laita, dan yang keenam la'alla, ya. Taib. Sebagaimana metode kita dari sebelum-sebelumnya, ketika kita mempelajari huruf-huruf, maka kita juga mempelajari makna dari huruf-huruf tersebut, atau ketika dipakai, ya, ketika orang Arab memakainya, mengucapkannya, itu menunjukkan apa sih gitu, fungsinya apa, atau membawa makna apa, ya, disebut sebagai ma'ani, ya, al-ma'ani, makna-makna, atau dilalatul alfaz, yakni lafaz ini menunjukkan apa, ya, pemakaian kata-kata ini, huruf-huruf ini itu untuk makna apa. Taib. Agar lebih sempurna pembelajaran kita, begitu kita mempelajari huruf-huruf ini, maka bertambahlah, diharapkan bertambah perbendaharaan kosakata kita, sehingga kita menggunakan inna, menggunakan anna, kadang kita menggunakan ka'anna, dan kita tidak akan bisa menggunakan kata-kata tersebut, ya, kecuali kalau kita paham untuk apa dipakai, apa makna dari kata-kata tersebut. Taib. Meskipun pernah kita sebutkan, meskipun secara khusus pembahasan tentang makna dari huruf-huruf itu dibahas di ilmu al-ma'ani, ya, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab juga. Taib. Karena ilmu nahwu sebenarnya fokus tentang harokat akhir saja. Tapi agar pembelajaran kita lebih sempurna, sekali mendayung, satu dua pulau terlampaui, kan gitu. Taib. Mari kita lihat ma'ani hadhil ahrufin nasikhah, makna atau arti-arti dari seluruh huruf-huruf penasakh ini. Likulli harfin minal hurufin nasikhati, ay inna wa akhawatiha, ma'nan khasun bihi. Setiap huruf dari huruf-huruf penasakh tadi, yaitu inna dan saudara-saudarinya itu, memiliki makna yang khusus. Dia membawa makna khusus, ya, masing-masing memiliki maknanya, memiliki makna, ya. Wa fi ma ya'ti tawdihun litilkal ma'ani, dan apa yang akan disebutkan berikut ini merupakan penjelasan untuk makna-makna yang kita maksudkan, ya. Di situ ada beberapa ada tabel, dan di tabel itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah al-harfu, ya, huruf, ya. Kemudian yang kedua ma yadullu alaihi, ya, menunjukkan apa huruf tersebut. Maksudnya adalah maknahu, apa makna huruf tersebut. Kemudian mithaluhu, agar pemahaman kita terhadap makna yang dibawa oleh huruf-huruf tersebut, kita sebutkan juga contoh untuk masing-masing huruf. Bahkan setiap huruf kita sebutkan dua contoh. Kemudian supaya lebih paham lagi dari segi ilmu nahwunya, maka kita sebutkan juga sekalian isimnya mana dan khabarnya mana. Dari kalimat yang kita buat tadi, isimnya mana, khabarnya mana, ya. Baik. Mari kita lihat yang pertama adalah inna dan anna. Kita bahas dua huruf ini sekaligus. Kenapa? Karena maknanya sama. Perbedaannya hanya sedikit, yaitu di masalah penggunaannya saja. Kapan inna digunakan? Yakni dengan hamzah yang maksur, hamzah yang berharakat kasrah, dan kapan anna dengan hamzah yang berharakat fathah digunakan. Tapi dari segi makna dia sama. Apa maknanya? Yadullani ala tawkidi, ay taqwiyatil kalami, wa yajibu an ya'tiya kalamun qabla anna. Taib. Persamaan mereka adalah tentang maknanya. Yadullani, kedua-duanya menunjukkan ala taukid, menunjukkan penekanan atau penegasan suatu ucapan. Ketika kita ingin berbicara kepada seseorang dan apa yang kita sampaikan kepada dia adalah sesuatu yang ingin kita tegaskan kepadanya.
Kita ingin menegaskan apa yang kita sampaikan, maka kita boleh menggunakan inna atau boleh menggunakan anna. Ini persamaannya. Adapun perbedaannya, wa yajibu an ya'tiya kalamun qabla anna. Untuk menggunakan anna, maka sebelumnya harus ada kalam pula. Artinya apa? Artinya anna tidak boleh digunakan untuk di awal kalam. Dia harus berada di pertengahan kalam. Karena wajib sebelum anna itu kita sudah mengucapkan suatu kalam tertentu, baru setelah itu kita masukkan anna. Ya. Kebalikannya inna, maka inna itu kita gunakan untuk di awal kalam. Tidak wajib ya sebelum inna itu, bahkan tidak boleh sebelum inna itu ada kalam, kecuali seperti qala atau sebahagian pendapat setelah haitsu. Ya, menurut sebahagian pendapat setelah haitsu. Ya, setelah qala, setelah haitsu, maka baru boleh kita mengatakan inna. Itu pun atas dasar mereka menganggap setelah qala dan haitsu itu adalah permulaan suatu kalam lagi. Makanya dipakai inna bukan anna. Ya. Adapun setelah dhanna misalnya, ya, saya menyangka bahwa sesungguhnya, maka kita menggunakan anna. Ya. Misalnya zonantu annaka. Tidak boleh zonantu innaka. Tapi ketika kita mengatakan kultu, maka inna. Kultu innaka, seperti itu. Ya, taib. Kita akan lihat. Jadi inna dan anna itu digunakan untuk penegasan. Yadullani ala taukid, untuk taukid. Ya, atau takkid. Maksud takkid atau taukid itulah taqwiyatul kalam. Yang kita memperkuat kalam kita, mempertegas kalam kita. Taib. Contoh untuk inna nahwa sahlun. Ya, ketika kita berbicara kepada pembelajar ilmu nahwu misalnya, dan kita ingin memotivasi atau meyakinkan dia bahwa ilmu nahwu ini ilmu yang mudah, gampang. Ya. Dan apa yang kita sampaikan ini kita ingin tegaskan kepada dia bahwa ilmu nahwu benar-benar gampang, maka kita mengatakan innan nahwa sahlun. Ya, beda ketika kita mengatakan hanya an-nahwu sahlun. An-nahwu sahlun. Ilmu nahwu itu mudah. Ini tanpa ada penekanan di sini. Tapi begitu ada inna, berarti kita betul-betul ingin menekankan bahwa ilmu nahwu itu benar-benar mudah. Innan nahwa sahlun. Ya, innan nahwa sahlun. Mana isim dari inna di sini? An-nahwa. Hukumnya mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Khabar innanya sahlun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mudah ya. Jadi isim inna mansub dan khabar inna itu marfu'. Contoh dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Ya. Allah lafzul jalalah di sini sebagai isim inna. Ya, sebagai isim inna. Ya, kemudian ghafurun sebagai khabar inna. Taib. Contoh anna. Perhatikan ini. Ya, perhatikan bagaimana kita menggunakan anna, yakni sebelum anna harus ada kalam. Contoh alimtu. Ya. Alimtu anna as-sarfa sahlun. Alimtu anna as-sarfa sahlun. Enggak boleh tiba-tiba kita mengatakan anna as-sarfa sahlun, enggak bisa. Ya, kalau kita mengawalinya kita menggunakan penegasan ini untuk di awal kalam, kita gunakan inna. Tapi kalau seandainya sudah ada kalam lagi sebelumnya, maka kita gunakan anna, kecuali di beberapa tempat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, alimtu annas-sarfa sahlun. Ya, alimtu ini dianggap sebagai kalam, ya. Maka setelahnya kita gunakan anna bukan inna. Saya saya mengetahui atau bisa juga saya meyakini, ya, saya memahami, saya mendapati bahwa ilmu sharaf itu adalah sahlun, ilmu yang mudah, gampang. Ya. Kemudian contoh dari Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqabi." I'lamu ini adalah kalam, terdiri dari fi'il dan fa'il, ya.
Maka setelah itu ada anna. Nah, setelah anna ada isim anna, kemudian ada khabar anna. Isim anna di sini yang mana? Lafzul jalalah Allah. Allah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Kemudian syadidul iqab itu adalah khabar anna marfu'. Ya, syadidnya. Ya, syadidnya itu khabar anna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Ya. Dan dia mudhaf. Al-iqab mudhafun ilaih majrur. Taib, ini dia inna dan anna. Sekarang masuk ke huruf yang ketiga, yaitu ka'anna. Ma makna ka'anna? Apa pula arti dari kata ka'anna? Ka'anna yadullu ala tashbih, kata penulis. Ya, bahwa ka'anna, huruf ka'anna itu digunakan untuk makna penyerupaan. Jadi yadullu, kata ini menunjukkan ala at-tashbih, menunjukkan adanya penyerupaan sesuatu dengan sesuatu. Ya. Atau mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini namanya tashbih. Ya. Apalagi memperserupakan, ya. Bahasanya memperserupakan sesuatu dengan yang lainnya. Baik, contohnya ka'annal ilma nurun. Ka'annal ilma nurun. Apa itu dalam bahasa kita? Kita terjemahkan sebagai apa? Ka'anna itu? Ya, bisa seperti, bisa bagaikan, atau bisa bisa apa lagi? Yang tadi belum disebutkan, siapa tadi? Bagaikan, ya, bagaikan. Jadi ka'annal ilma nurun, kita bisa katakan ilmu itu cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Ya. Ilmu itu seperti cahaya. Atau kalau kita ingin mendahulukan ka'anna, dalam bahasa Indonesia juga kita dahulukan, maka mungkin kita bisa katakan seakan-akan. Ya, seakan-akan itu juga kata yang menunjukkan penyerupaan. Yang artinya adalah ka'annal ilma nurun, seakan-akan ilmu itu adalah cahaya. Ya, seakan-akan. Taib. Nah, al-ilma di sini adalah isim inna atau anna? Isim ka'anna, ya. Jadi kita sebutkan sesuai dengan hurufnya apa. Kalau inna maka isim inna, kalau ka'anna maka isim ka'anna mansubun, ya, wa alamatu nasbihi al-fathah al-ilma. Kemudian nurun itu khabar ka'anna marfu', ya. Taib. Contoh lain, ya, ka'anna Muhammadan asadun. Ka'anna Muhammadan asadun. Seakan-akan Muhammad itu adalah seekor singa. Ya. Atau Muhammad itu singa, bagaikan singa, seperti singa. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ini di ilmul ma'ani, balaghah. Ada pelajaran namanya tashbih. Ya. Nah, ka'anna Muhammadan asadun atau kinayah, ya. Majaz, ya. Baik, ka'anna Muhammadan asadun. Muhammadan mansub. Kenapa? Karena dia adalah isim ka'anna, dan asadun marfu' karena dia adalah khabar ka'anna. Baik, ya. Senang ya ka'anna ini. Dalam Al-Qur'an ada ka'anna. Ya. Tidak bisa menghadirkannya sekarang, ya. Atau ada yang mau buat contoh yang lain? Fadhal. Senyum-senyum, ya. Baik, kita lanjutkan lakinna. Ya, lakinna. Lakinna ini adalah huruf yang keempat atau ukhtun bagi inna yang ketiga. Ya, jadi saudari ketiga bagi inna atau huruf yang keempat dari keseluruhan huruf nawasikh ini. Lakinna digunakan untuk apa? Yadullu 'alal istidrak. Untuk menunjukkan istidrak. Istidrak maksudnya adalah tashihidz dhanni, yakni kita memverifikasi, ya, memverifikasi sangkaan. Kita
mentashih, memperbaiki dhan, sangkaan. Jadi istidrak itu adalah ya pembetulan, ya, atau membetulkan apa yang disebutkan sebelumnya. Mari kita lihat contohnya. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Lakinna ini dalam bahasa kita diterjemahkan dengan apa? Akan tetapi atau hanya saja, gitu. Akan tetapi hanya saja bisa juga. Nah, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid adalah orang yang kaya tetapi dia bakhil. Ya. Baik, sebelum kita membahas korelasi lakinna atau kalimat ini dengan makna lakinna, coba kita temukan dulu. Ya, sebenarnya sudah ditemukan juga di sini, disebutkan di sini. Mana isim lakinna, mana khabar lakinna. Ya, isim lakinna di situ adalah dhamir, yaitu ha. Ya. Dia mansub atau fi mahalli nasbin? Fi mahalli nasbin. Karena dhamir itu adalah mabni, bukan mu'rab. Ya. Yang mabni kita sebutkan dia al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi, ya, fi mahalli nasbin, sebagai isim lakinna. Ya. Kemudian mana khabar lakinnanya? Bakhilun. Ya, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baru kita bisa katakan marfu' karena dia mu'rab. Ya. Taib. Sekarang apa yang dimaksud tadi dengan makna lakinna istidrak itu? Tashihudz dzan. Karena ketika sebelum kita kalam yang sebelum lakinna ini, ketika kita mengatakan Zaidun ghaniyun, Zaid adalah orang yang kaya, maka ada enggak kemungkinan sangkaan bahwa Zaid ini disangka orang yang dermawan? Ada. Ya. Ketika dikatakan si fulan kaya, pasti ada sangkaan meskipun dari beberapa orang saja, oh berarti dia orangnya kuat dalam menyumbang. Ya. Giat dalam berderma. Nah, makanya ditashih. Diperbaiki zon yang ada karena hasil kalam sebelumnya. Dengan apa? Dengan kalam yang baru yang datang setelah lakinna. Lakinnahu bakhil, gitu. Ternyata tidak sesuai sangkaan, meskipun dia kaya tetapi dia bakhil. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Itu maksud dari istidrak. Ya. Taib. Sa'idun faqirun. Nah, Sa'idun faqirun. Sa'id adalah orang yang fakir. Ini kebalikan yang tadi. Ketika seseorang dikatakan fakir, maka ada nggak sangkaan bahwa dia itu kikir atau bukan kikir lah, mungkin kurang dermawan gitu, kurang bisa memberi gitu. Ya, mungkin untuk dia lebih suka untuk menggunakan yang ada untuk dia saja, memaksimalkan yang ada untuk dia saja. Jadi sehingga dia orangnya bukan dermawan gitu. Nah, ditepislah zon ini dengan menggunakan kata lakinnahu jawadun. Si Sa'id itu fakir tetapi dia orangnya dermawan. Jawad itu dermawan. Ya, suka berderma, suka memberi, ya, jawad. Nah, mana isim lakinna? Isim lakinna di sini juga dhamir ghaib, al-ha, ya. Kemudian khabar lakinnanya adalah jawadun, ya, jawadun. Misalnya kayak dalam bahasa kita, ya. Dalam bahasa kita misalnya kita katakan, atau ketika rapat membicarakan tentang anak murid kita, si fulan itu nakal sekali. Tapi dia cemerlang gitu. Nah, karena ketika dikatakan nakal, pasti ada sangkaan bahwa orangnya itu pemalas atau orangnya itu tidak ngerti dengan pelajaran, ya. Tapi ternyata dia cemerlang orangnya, udah nakal, cemerlang lagi. Atau si fulan itu nawam, banyak tidur di kelas, tapi ternyata al-faiz al-awwal. Nah, ternyata dia ranking pertama, juara pertama. Nah, ini kan namanya istidrak atau tashihudz dzanni, ya. Taib. Ya, jelas ya maksud dari lakinna. Sekarang kita lanjutkan ke laita, ya. Laita. Nah, laita
untuk apa digunakan atau apa makna dari laita. Laita ini juga salah satu huruf yang akan menasakh mubtada dan khabar, yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Taib. Yadullu ala tamanni. Laita ini untuk menunjukkan tamanni. Tamanni itu apa? Berangan-angan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tamanni atau berangan-angan? Wa huwa talabul mustahili au ma fihi usrun. Yang disebut sebagai ini kenapa kita perlu mengetahui ini agar kita tidak salah menggunakan kata-kata ini. Jadi kita harus tahu maknanya juga. Ya. Laita itu digunakan kapan? Ketika kita ingin mengungkapkan angan-angan. Yang disebut angan-angan atau tamanni itu adalah ketika kita ingin mengungkapkan atau kita ingin meminta atau mengharapkan sesuatu yang mustahil, au ma fihi usrun, atau bukan sesuatu yang mustahil tetapi di dalamnya untuk mendapatkannya itu menghadapi kesukaran atau sukar untuk mendapatkannya, sulit untuk mendapatkannya. Ya, bisa dikatakan hampir-hampir mustahil gitu. Ya, saking sukarnya atau saking sulitnya. Baik, Contoh yang pertama, ini makna tamanni yang pertama, yaitu talabus syai' al-mustahil. Mengharapkan sesuatu yang mustahil. Mustahil itu tidak bisa dipenuhi lagi. Tidak akan pernah tercapai lagi. Contoh, laitan nabiyya hayyun. Laitan nabiyya hayyun. Ya, nabi hidup. Kemudian kita harapkan itu. Ya. Bisa atau tidak? Ya, tidak bisa. Bukan sulit lagi, tapi memang mustahil. Laitan nabiyya hayyun. Laita ini dalam bahasa kita apa artinya kira-kira? Seandainya, ya. Atau duhai kiranya. Ya, duhai kiranya nabi itu masih hidup atau nabi hidup gitu. Ini sesuatu angan-angan. Angan-angan itu adalah sesuatu mengharapkan sesuatu mustahil untuk dicapai. Baik. An-nabiyya di sini mansub karena dia adalah isim laita. Ya, dan hayyun marfu karena dia adalah khabar laita. Contoh yang kedua adalah mengharapkan sesuatu yang bukan mustahil tetapi pada hakikatnya dia adalah mengharapkan sesuatu yang sangat sulit. Ya. Entah mungkin di dalam kelas, ya, di dalam kelas kita mengajar murid yang mungkin kurang normal, dia tidak bisa menerima pelajaran sebagaimana teman-teman yang lainnya yang lebih yang normal gitu. Ya, mungkin dia seharusnya ditempatkan di sekolah luar biasa, ya, tetapi digabungkan dengan teman-teman yang normal, ya, sehingga yang disampaikan oleh guru kepada dia, yang dipahami oleh bahkan tingkatan anak yang paling rendah, yang normal di situ pun bisa memahaminya, tetapi dia tidak bisa paham juga. Sehingga akhirnya membuat kita berharap, ya mudah-mudahan, duhai kiranya anak ini paham. Kita katakan, laitat taliba fahimun. Laitat taliba fahimun. Si siswa ini, ya seandainya lah siswa ini bisa paham. Harapan kita ini, ya tergantung hanya kita yang bisa memahaminya. Apakah kita sedang mengharapkan sesuatu yang senang untuk dicapai atau sangat sulit untuk dicapai? Kalau sangat sulit untuk dicapai, itulah yang disebut dengan tamanni. Maka kita gunakan laita. Laitat taliba fahimun. Atau contoh yang lain, ada seseorang yang sangat fakir. Ya, seseorang yang sangat fakir, ya. Kemudian dia berharap memiliki harta, ya, tapi tak tanggung-tanggung harta ini adalah sebanyak untuk bisa melaksanakan haji. Dia adalah orang yang fakir, untuk makan besok saja sulit gitu. Kemudian dia mengatakan, sekiranya saya punya uang, maka saya akan haji. Nah, kira-kira ini angan-angan atau harapan? Ini adalah angan-angan. Bisa dikategorikan angan-angan. Kenapa? Bukan yang dia harap tuh sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang sangat sukar untuk dia capai dengan keadaan dia sekarang. Ya. Jadi dia bisa mengatakan laitali malan fa'ahuj.
duhai kiranya saya memiliki harta, maka saya akan berhaji. Ya. Ini contoh penggunaan laita saja. Ya. Tetapi contoh yang terakhir ini contoh yang agak lebih sulit, ya, untuk menentukan mana isim laita, mana khabar laita. Baik. Selanjutnya la'alla. Nah, la'alla ini adalah kebalikan dari laita. Jadi laita itu juga tolab, meminta, berharap. La'alla pun tolab, meminta dan mengharapkan. Bedanya, ya, la'alla yadullu ala taraji, menunjukkan taraji, raja, harapan. Ya. Fil mahbub al-mumkini huduthuhu, mengharapkan sesuatu yang diinginkan, yang dicintai, disenangi, tapi al-mumkini huduthuhu, ya, tercapainya itu adalah sesuatu yang mungkin. Yang kita maksud dengan mungkin di sini adalah sesuatu yang mudah untuk dicapai, bukan sesuatu yang sangat sulit atau sesuatu yang mustahil. Ya, artinya ketika dia mengatakan itu, ya, ibaratnya mungkin tidak ada yang ketawa gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat senang untuk dicapai. Itu namanya taraji. Ya, itulah makna yang dibawa oleh huruf la'alla. Ya, ini yang pertama. Ini makna la'alla yang pertama. Ternyata di dalam lisan orang Arab, dalam bahasa orang Arab, pemakaian la'alla itu menunjukkan dua makna. Kalau tidak makna taraji yang sudah kita sebutkan tadi, maka makna yang kedua namanya isfaq. Ya. Apa itu isfaq? Taib, kita akan bahas setelah kita membahas tentang contoh la'alla yang bermakna taraji. Contoh, la'alla al-ustadha hadirun. La'alla al-ustadha hadirun. La'alla ini mungkin lebih mudahnya kita terjemahkan dengan moga-moga atau mudah-mudahan. Ya. Atau semoga, ya. Ya, boleh juga kita mengatakan seandainya, ya. La'alla al-ustadha hadirun, mudah-mudahan si ustadz datang. Ya. Karena dia saking cintanya sama ustadz, senang belajar sama ustadz tersebut, ya. Kemudian setelah jam 2 lebih 1 menit yang seharusnya ustadznya datang jam 2, 1 menit pun belum datang lagi, belum kunjung datang. Kemudian dia mengatakan la'alla al-ustadha hadirun, mudah-mudahan ustadznya hari ini, siang ini hadir, datang, ya. Nah, itu sesuatu yang mudah untuk dicapai. Kenapa? Karena memang jadwal biasanya ustadz itu datang hari itu, ya. Memang rutin misalnya. La'alla al-ustadha. Al-ustadha ini adalah isim la'alla mansub, hadirun khabar la'alla marfu'. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita mengatakan la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Mudah-mudahan Allah merahmati saya. Ini sesuatu yang sangat kita inginkan dan sesuatu yang sangat-sangat mungkin untuk didapat, diraih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatiku. Ya. Taib. Perhatikan kata kalimat la'allallaha yarhamuni. Aina ismu la'alla? Mana isim la'alla? Allah mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kemudian mana khabar la'alla? Yarhamuni. Ya, yarhamuni ini mufrad, jumlah atau syibhu jumlah? Jumlah. Nah, jadi dari sini nanti kita akan pelajari juga sebagaimana kita telah mempelajari sebelumnya khabarnya kana. Maka khabar inna nanti juga terbagi menjadi mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. Nah, la'allallaha yarhamuni, maka yarhamuni itu mansub atau marfu atau fi mahalli rafa'? Fi mahalli raf'in sebagai khabar la'alla. Ahsantum. Taib. Ini makna yang pertama dari la'alla, yaitu taraji. Ingat, taraji itu mengharapkan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Yang kedua, makna yang kedua, ya, tetapi jarang digunakan makna yang kedua ini. Artinya tidak sesering penggunaan makna yang pertama. La'alla untuk makna yang kedua adalah al-ishfaq. Apa itu ishfaq? Ishfaq itu adalah wa huwal khaufu min huduthi syai'in makruh. Adanya kekhawatiran dari terjadinya sesuatu yang tidak disenangi.
Jadi isfaq itu adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi, bukan sesuatu yang disenangi, tapi sesuatu yang makruh, yang dibenci atau tidak disenangi. Kita bisa mungkin terjemahkan la'alla, ketika kita ingin menunjukkan makna isfaq, kita bisa terjemahkan mungkin dalam bahasa kita itu jangan-jangan gitu. Ya, jangan-jangan. Ya. Contoh misalnya la'allal haqibata masruqatun. Contoh kita masuk ke toko misalnya. Ke toko baju. Kita ingin membeli baju. Sesampainya di situ kita mendapati baju yang kita inginkan. Baju yang menakjubkan bagi kita. Ya, kemudian kita ambil dan kita ingin mencobanya. Maka kita mencobanya di kamar ganti. Di situ banyak orang yang antri. Kita letaklah tas kita di depan kamar ganti tersebut. Tentunya tidak dapat kita mengawasinya. Karena diletakkan di depan kamar ganti, bukan bersama kita di dalam kamar ganti. Maka sambil kita mencoba pakaian tadi, ada kekhawatiran. Sesuatu yang tidak kita senangi terjadi. Apa itu? Tas tadi dicuri misalnya. Maka kita dalam hati misalnya, kita mengatakan la'allal haqibata masruqatun. Bukan kita berharap. Mudah-mudahan hakibahnya dicuri. Ya. Bisa nggak orang menyangka seperti itu? Bisa saja. Karena makna la'alla yang pertama adalah taraji. Tapi bagi yang mempelajari bahasa Arab secara keseluruhan, ya, maka dia akan paham. Ya. Tidak mungkin orang berharap tas dia dicuri. Pasti ini adalah makna yang kedua. La'allal haqibata masruqatun. Jangan-jangan. Nah, kalau saya mungkin menerjemahkannya jangan-jangan. Tidak tahu teman-teman kalau seandainya memiliki terjemahan yang lebih tepat untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak disenangi terjadi. La'allal haqibata masruqatun. Jangan-jangan ya tasnya dicuri gitu. Ya, jangan-jangan tasnya dicuri gitu. Nah, al-haqibata itu adalah isim la'alla mansub dan masruqatun itu adalah khabar la'alla marfu'. Kemudian contoh yang kedua, la'allal marada izdada. Ya. Kita misalnya ingin menjenguk saudara kita yang sedang sakit atau teman kita yang sedang sakit. Ya. Kemudian kita mengajak teman yang lain. Ya. Di perjalanan menuju rumah orang yang kita jenguk, kita sambil ngobrol ya, dalam perjalanan kita ngobrol ke teman yang kita ajak tadi. Kita katakan, waduh, ya pakai bahasa Arab misalnya, ya Allah, ya, la'allal marada izdad, ya, la'allal marada izdada. Ya, kalau temannya tidak mempelajari bahasa Arab, maka dia akan menyangka, kenapa antum mengharapkan sakitnya dia bertambah gitu. Tidak. Tapi la'alla ini adalah makna yang kedua. La'allal marada izdada. Aduh, jangan-jangan atau dikhawatirkan, bisa seperti itu. Dikhawatirkan maradnya, yaitu sakitnya itu malah bertambah. Entah demamnya itu semakin naik dan lain sebagainya. La'allal marada izdada. Al-marad adalah isim la'alla dan izdada adalah khabar la'alla. Ya. Taib. Ya. Ini dia penjelasan dari makna keenam huruf penasakh tadi. Ya. Kemudian sisa pembahasan yang kedua atau terakhir dalam pembahasan inna wa akhawatuha ini, yaitu tentang apa yang tadi kita singgung. Kita akan selesaikan ini ya. Yaitu tentang suar khabari inna wa akhawatiha, tentang gambaran atau bentuk-bentuk atau macam-macam dari khabar inna dan saudarinya. Ya, macam-macam atau jenis-jenis khabar inna dan saudara-saudarinya. Khabar inna, kata penulis waffaqahullahu ta'ala, wa akhawatiha thalathatu anwa'. Khabarnya inna dan khabar saudari-saudarinya itu ada 3 jenis, sama persis seperti khabar kana wa akhawatiha. Apa itu? Yang pertama mufrad. Ya, kalau seandainya khabarnya mufrad, maka yakunu marfu'an. Maka hukumnya adalah marfu', ya. Seperti contoh-contoh yang tadi, kebanyakan contoh yang tadi kita bahas, ya. Contoh di sini inna Muhammadan mujtahidun. Ini khabarnya inna. Nah, di sini khabarnya mufrad. Kenapa?
karena bukan jumlah, bukan juga syibhu jumlah, atau dia kalimatun wahidah, satu kata. Kalau dia satu kata, maka dia adalah khabar yang mufrad. Jadi mufrad ini bukan dari segi jumlah, ya, bukan dari segi jumlahnya satu, dua, ya, bukan. Tapi mufrad yang dimaksud di sini adalah satu kata, baik dia mufrad yakni yang bermakna satu, atau musanna yang bermakna dua, atau jamak lebih daripada dua. Yang jelas dia satu kata, maka dia disebut sebagai khabar inna yang mufrad. Nah, hukumnya adalah marfu'. Ya, kita katakan dia marfu'. Setelah kita menyebutkan dia adalah khabar inna atau khabar laita, khabar la'alla, marfu'un. Langsung marfu'un fi mahalli wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Misalnya, kalau seandainya dia mufrad, jamak taksir dan lain sebagainya. Kalau dia musanna berarti marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Kalau dia jamak, wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, sebagaimana pelajaran yang sudah kita pelajari di muqaddimah, yaitu tentang al-i'rab. Taib. Jenis yang kedua, jumlah. Ya, khabar inna ketika khabar inna atau saudara-saudaranya ketika dia jumlah, maka bukan marfu, tetapi fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Karena tidak bisa disifati sebagai marfu. Kenapa? Karena dia bukan satu kata. Ya. Dia dua kata atau mungkin lebih. Karena dia adalah kalimat, ya, kalam. Begitu juga syibhu jumlah, jenis yang ketiga. Syibhu jumlah itu apa? Jar dan majrur atau zaraf, ya, zaraf dan mudhaf ilaih. Nah, ketika dia syibhu jumlah juga sama, ketika dia jumlah yakunu fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa' bukan marfu', ya. Dan berikut ini contoh-contoh untuk setiap jenis khabar yang tadi kita jelaskan. Mufrad, ya, maksudnya adalah ma laisa jumlatan wala shibha jumlah. Ketika khabarnya bukan jumlah, bukan kalimat, bukan pula syibhu jumlah. Contoh, alimtu annan nahwa sahlun. Sahlun, kata-kata sahlun ini adalah khabar bagi anna dan dia mufrad, yakni bukan kalimat, bukan pula syibhu kalimat. Kemudian yang jumlah sebagaimana yang sudah kita pelajari juga, ada dua jenis, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah, ya, khabarnya jumlah ismiyah, inna Muhammadan kitabuhu mufidun. Sesungguhnya si Muhammad bukunya ini sangat bermanfaat. Ya. Mana khabar inna di sini? Kitabuhu mufid. Bukan kitabuhu saja, tapi kitabuhu mufid. Ya, merupakan kalimat. Dan kalimat ini adalah jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khabar. Ya. Nah, kitabuhu mufid tidak kita katakan marfu', tetapi fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa' sebagai khabar inna. Itu pun setelah kita mengi'rab satu persatu dari unsur kalimat itu. Ya. Kemudian contoh khabar inna atau khabar saudara-saudarinya inna yang jumlah fi'liyah, la'allal matara yanzilu. Mudah-mudahan hujan turun. Nah, turun di sini bukan menggunakan kata nazil. Kalau nazil dia mufrad. Tapi yanzilu dia adalah jumlah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yanzilu, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, wa jumlatu yanzilu, dan kalimat yanzilu ini fi mahalli raf'i khabari la'alla, atau fi mahalli raf'in khabaru la'alla, menempati posisi rafa' sebagai khabar la'alla, karena pada asalnya khabar la'alla itu adalah marfu', ya. Kalau tidak bisa dikatakan marfu', maka fi mahalli raf'in sebagaimana ketika dia berupa jumlah. Kemudian syibhu jumlah, sebagaimana yang juga kita sudah pelajari, syibhu jumlah terdiri dari dua. Ada zaraf, ada jar wa majrur. Contoh khabar inna atau saudara-saudarinya yang zaraf, ya. Inna at-ta'ira fawqa asy-syajarati. Inna at-ta'ira fawqa asy-syajarati. Inna at-ta'ira, ini isim inna mansub.
fawqash syajarati, ini dia khabar inna. Kenapa sih dia tidak disebut sebagai mufrad? Kan zarafnya di sini cuma satu kata, yaitu fawqa. Benar atau tidak? Zaraf cuma fawqa di sini kan? Dan fawqa itu satu kata atau tidak? Satu kata. Kenapa tidak dikatakan dia mufrad? Hah? Karena zaraf itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Harus ada mudhaf ilaih yang datang setelahnya, ya. Dan ada sebenarnya zaraf yang bisa berdiri sendiri, tetapi untuk fawqa ini dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa kita katakan inna ta'ira fawqa, ya. Fawqa apa disebutkan? Fawqa syajarati. Makanya ketika fawqa dan asyajarah itu adalah satu paket, artinya bukan satu kata, maka dia pun tidak bisa disebut sebagai jumlah kalimat, maka dia disebut sebagai syibhu jumlah. Dia menyerupai kalimat. Kenapa? Menyerupai kalimat dari segi mana? Dari segi dia bukan satu kata. Tapi untuk dikatakan kalimat pun tidak sampai, ya, atau tidak bisa. Ya. Taib. Karena kalau kita katakan fawqa syajarati, di atas pohon, ada yang kita pahami dari perkataan ini? Nggak ada. Berarti tidak kalam, tidak jumlah. Ya, tetapi dia bukan satu kata. Taib. Ya, wallahu taala alam. Kemudian jar wa majrur, ya. Contoh khabar inna atau saudara-saudarinya yang jar dan majrur. Contoh, alimtu anna zaidan minas sadiqin. Anna, ini dia nasikhnya. Zaidan isim anna, minas sadiqin, ini dia khabar anna, fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'. Minas sadiqin terdiri dari jar, yaitu min, dan majrur, yaitu as-sadiqin, ya. Ini dia tentang suar khabar inna wa akhawatiha, bentuk-bentuk atau jenis-jenis khabar inna dan saudara-saudarinya sama persis seperti suar khabar kana wa akhawatiha, ya. Dengan begini berakhir pembahasan tentang inna wa akhawatiha yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah ini. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, ya, sebagaimana kebiasaan kita setelah kita mempelajari bab-bab nahwu yang ada di kitab Al-Ifadah ini, kita berdalil dengan perkataan Ibnu Ajrum di Al-Ajrumiyah, karena mempelajari kitab Al-Ifadah ini, ya, mempelajari kitab Al-Ifadah ini tujuannya adalah sedikit mempermudah kita untuk memahami matan Al-Ajrumiyah, ya, karena memang kitab ini kitab nahwu yang disusun berdasarkan bab-bab Al-Ajrumiyah, sehingga begitu mempelajari nahwu ini sekaligus mudah-mudahan itu mempermudah kita untuk memahami matan Al-Ajrumiyah. Tetapi dia bukan syarah untuk matan Al-Ajrumiyah secara khusus, ya. Baik, Ibnu Ajrum rahimahullahu taala mengatakan wa amma inna wa akhawatiha. Adapun inna dan saudara-saudarinya, ya. Setelah beliau menyebutkan pembahasan kana wa akhawatiha, kemudian masuk ke pembahasan inna wa akhawatiha. Adapun inna dan saudara-saudarinya, fa innaha tansibul lisma wa tarfa'ul khabar. Maka sesungguhnya keenam huruf nawasikh ini dia menasabkan isim. Menasabkan isim, maksudnya isim inna yang awalnya adalah mubtada. Wa tarfa'ul khabar, dan dia merafa'kan khabarnya. Jadi khabar inna itu marfu, atau khabar saudara-saudarinya itu marfu. Yang awalnya dia adalah khabar, meskipun marfu juga, tapi rafa'nya karena dia khabar bagi mubtada. Setelah masuk inna dan saudara-saudarinya atau saudara-saudarinya, maka marfu'nya karena dia adalah khabar bagi keenam huruf ini. Wahia, nah, kembalinya ke akhawat inna, ya. Dan saudara-saudarinya itu adalah, tapi beliau menyebutkan juga innanya, ya. Inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, wa laita, wa la'alla. Taqul, ya, kamu mengatakan, ini adalah contoh, ya. Inna zaidan qa'imun. Inna zaidan isim inna, qa'imun khabar inna. Wa laita amran syakhisun. Laita ini juga nasikh, ya, saudarinya inna. Amran ini adalah isim laita, syakhisun adalah khabar laita.
wa ma asbaha dzalik, dan sebagainya. Wa makna inna, kemudian beliau menyebutkan juga tentang ma'ani dari inna dan saudara-saudarinya ini. Wa makna inna wa anna litaukid, dan inna dan anna itu maknanya adalah untuk taukid atau penegasan. Walakinna lil istidrak, lakinna itu untuk istidrak. Apa arti dari istidrak? Tashihu adh-dhanni, ya. Wa ka'anna litashbih, ka'anna itu untuk menunjukkan tashbih, penyamaan atau penyerupaan. Walaita litamanni, laita itu untuk menunjukkan angan-angan, berangan-angan. Wala'alla litarajji wattawaqqu'i, ya. Tarajji ini adalah mengharapkan, tawaqq' tadi yang kita sebut sebagai isfaq tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan kita dapat praktikkan dalam percakapan kita sehari-hari. Taib. Selanjutnya kita ambil tadribat, ya. Tadribatun, at-tadribul awwalu ayyinil hurufan nasikhata ma tawdih ismiha wa khabariha mimma yali. Ya, latihan yang pertama, penulis mengatakan tentukan huruf-huruf penasaknya, ya, dari kalimat-kalimat berikut ini disertai dengan penjelasan mana isimnya, mana khabarnya. Jadi ada 4 kategori dari tabel itu. Yang pertama al-jumal, yakni kalimat-kalimat yang menjadi pertanyaan. Al-harfun nasikh, di situ kita sebutkan huruf penasakhnya mana. Kemudian ismuhu, isimnya mana, khabaruhu, dan khabarnya mana. Ya, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ternyata ada dalam Al-Qur'an ini salah satunya ka'annaka hafiyun anha. Nah, ada ka'anna di sini. Berarti itu dia al-harfun nasikhnya. Mana isim ka'annanya? Al-kafu, ya. Kaful khitab. Hafiyun itu khabarnya, ya. Baik, bisa dipahami ya? Silakan dikerjakan sampai akhir dan diperiksakan ke ustadz atau guru bahasa Arab terdekat. At-tadribu tsani, latihan yang kedua, adkhil ahadal hurufin nasikhati 'alal jumalit taliyah ma'ad dhabti bitashkil. Masukkan salah satu dari huruf-huruf penasakh yang 6 yang sudah kita pelajari tadi ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Jadi kalimat-kalimat ini semuanya adalah jumlah ismiyah. Masukkan salah satu dari inna atau saudara-saudarinya ma'ad dhabti bitashkil. Setelah kita masukkan, kita tulis ulang kalimatnya, ya, dengan memasukkan huruf tadi, kemudian dikasih harokat, ya. Dengan mengasih harokat inilah nanti bisa diketahui oleh pemeriksa atau guru kita sudah paham bab ini atau belum, ya. Taib. At-tadribut tsalits, latihan yang ke 3. Nanti soal-soalnya silakan dibaca. Kalau seandainya ada salah dan antum yakin bahwa ini ada salah tulis atau mungkin agak ragu-ragu, silakan dikabari ke kami di nomor 0812 6141 0649, atau nomor tersebut sudah disebutkan juga di buku ini, di muqaddimah, ya, silakan dilihat. Kemudian at-tadribut tsalis, latihan yang ketiga, akmilil faragha bismin munasibin. Lengkapi kalimat lengkapi kolom kosong berikut ini dengan isim yang sesuai. Jadi yang diminta adalah isim. Isim apa? Isim huruf-huruf penasakh itu. Wadbidhu bisyakli, kemudian dilengkapi dengan syakal, ya. Ditulis dengan harokat, ya. Ada 10 soal juga atau 10 kalimat juga. Kemudian at-tadribur rabi' a'rib ma bainal qausaini. Ini latihan mengi'rab. Yang diminta untuk di-i'rab adalah ma bainal qausaini, yang ada di antara 2 buka kurung saja. Ya, yang pertama an-nujum, ya, pada kalimat ka'annan nujuma mu'allaqatun fis sama. Seakan-akan bintang-bintang itu tergantung di langit, ya. Yang kedua, alimtu annal mujiddina faizuna. Saya memahami, mengetahui atau meyakini bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh itu faizun, ya, sukses atau juara.
Kemudian yang ketiga, innallaha ma'as sabirin. Kata ma'as sabirin pada kalimat tadi, di apa i'rabnya? Bagaimana mengi'rabnya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, ka'annal la'ibaini asadani. Seakan-akan dua orang yang sedang bermain itu adalah dua ekor singa. Nah, apa i'rab asadani? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala langkah kita dalam mempelajari bahasa yang dengan bahasa tersebut Allah menurunkan wahyunya Al-Qur'anul Karim, ya. Allah memuliakan Rasulnya, ya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam memperjuangkan Islam ini. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk mempelajari bagian dari agama ini sebagaimana kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, bagian dari agama kita, ya. Niatkan bahwa kita mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk mempelajari, ya, untuk mengambil peran di dalam agama kita ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.